teman-teman, selamat bergabung kembali di channel saya. Hari ini saya akan mengawal kasus Subang, di mana saya ada info penting dari orang Subang yang bisa dipercaya. Info ini karena ada bukti rekaman-rekaman yang sudah diserahkan kepada saya, dan rekaman-rekaman ini adalah dari orang-orang yang terpercaya menurut saya. Nah, infonya seperti ini. Ada saksi kunci yang keceplosan ngomong saat di acara yasinan Ibu Tuti dan Amel. Nah, yasinan yang beberapa hari kemarin itu ya, karena yasinan ini juga dihadiri oleh PH-nya. Dan disinilah saksi itu ngomong, ada kata-kata darahnya kental. Sayangnya omongan saksi ini tidak ada yang merekam karena memang dari orang yang hadir di situ tidak ada tujuan-tujuan untuk menyelidiki, untuk mengorek-ngorek dan lain sebagainya. Tapi ada salah satu yang hadir yang mendengarkan apa yang diomongkan tersebut. Keceplosan ngomong seperti itu. Kemudian ada info lagi di sini bahwa saksi yang keceplosan ngomong itu tadi juga adalah yang suka mabuk-mabukan, dan saat mabuk dia ngomong kalau si pelakunya adalah ini bosnya. Bosnya, saya nggak nyebut nama ya, si pelakunya ini adalah bosnya. Nah, disinilah sayangnya, lagi-lagi sayangnya tidak ada yang merekam omongannya. Dan perlu kalian ketahui, yang mendengarkan ini adalah para pengamat kasus Subang. Para pengamat kasus Subang. Hanya saja para ini tidak merekam apa yang diomongkan oleh saksi kunci ini. Sehingga mungkin misalnya kalau ingin ngelaporin atau apalah bisa diancam balik pencemaran nama baik juga, karena tidak ada bukti yang bisa menguatkan omongannya. Tapi para ini adalah orang-orang dalam pengawalan kasus Subang yang bisa membuat kasus Subang ini eksis sampai sekarang. Makanya mungkin saya yang baru memulai ngomong di sini karena juga gregetan sekali sebab kasus ini tidak terungkap-ungkap hingga saat ini. Sudah jalan 2 tahun lebih, menginjak ke 3 tahun ini. Ya, jadi sangat gregetan juga. Sangat gregetan banget saya dalam pengawalan kasus Subang ini. Kemudian dari saya perhatikan, dari WKO ini juga sudah nggak ada nggak nongol di media sosial, juga kayaknya umpet-umpetan dan lain sebagainya. Kenapa? Kalau nggak ada apa-apa harusnya berani untuk memberikan keterangan kah atau apakah yang bisa membantu terungkapnya peristiwa ini. Konon kabarnya WKO ini juga berhenti dari kesekolahan tanpa memberikan surat pemberhentian. Berhenti begitu saja. Juga nggak hadir saat tahlilan kematian Ibu Tuti dan Amel di awal-awal kematian dulu. Nah, ini juga perlu ditandatanyai karena Ibu Tuti dan Amel ini merupakan pimpinan dari mereka. Kenapa nggak hadir? Kenapa nggak datang? Nah, itu juga sebuah catatan tanda tanya buat saya. Terus catatan yang lainnya adalah tentang, ini kan sudah beredar ya, tentang Yoris dan Danu yang sembunyi di musola sampai sandalnya diumpetin karena Pak Yosep ingin bertemu. Kenapa sampai begitunya? Kenapa sampai takutnya dengan Pak Yosep? Kalau nggak ada apa-apa ya hadapi langsung aja, ngobrol langsung. Kalau misalnya nggak mau dipakai pengacara ya bilang aja nggak usah pakai pengacara. Kenapa umpet-umpetan? Konon kabarnya karena saran dari Pak Kades. Apakah ini benar? Tolong diklarifikasi Pak Kades. Kenapa sampai memberi saran seperti itu? Kalau memang Y dan D ini tidak ada sangkut pautnya dengan peristiwa tersebut, tentunya nggak usah umpet-umpetan di musola dan lain sebagainya. Apalagi kan sama-sama dewasa, bukan anak kecil lagi, masa kelakuannya seperti anak kecil. Nah, ini juga membuat catatan buat saya. Terus catatan yang lainnya adalah tentang Y.
kalau datang ke TKP selalu memakai sarung tangan. Kenapa? Padahal penyelidikan kan udah kelar di TKP. Udah nggak ada sidik jarinya sama sekali di TKP. Jadi nggak usahlah khawatir kalau nggak pakai sarung tangan saat misalnya datang ke TKP dan lain sebagainya. Apakah dia takut di framing? Kenapa takut kalau nggak salah? Nah, terus catatan yang paling mendasar buat saya di sini adalah udah tahu D ini banyak kejanggalan di TKP, digigit anjing, ya digigit loh ya, bukan digonggongi lagi, digigit anjing juga. Ada DNA putung rokoknya. Kenapa Y ini malah bergabung satu tim dengan D saat itu? Nah, tentunya ini membuat tanda tanya besar saat itu kala saya mengawal kasus Subang. Walaupun saat itu banyak sekali yang mendukung Y dan D, kemudian saya saya dihujat, dibully, ya nggak apa-apalah, itu resiko dari sebuah konten saya. Tapi untuk saat ini kan sudah ada sedikit angin segar terkait peristiwa kasus ini ya teman-teman, bahwa apa yang membuat kecurigaan saya ternyata pada akhirnya kalian-kalian yang mungkin tadinya berseberangan pada saya, pada akhirnya juga sekarang mencurigai mereka-mereka ini. Cuman di sini ya, kenapa sih kasus ini begitu lama sekali? Terus si saksi-saksi ini juga sudah dipanggil beberapa kali, masih bersikukuh dengan pendiriannya dan lain sebagainya. Ini yang membuat saya ingin memprediksi dari saksi-saksi tersebut. Bagaimanakah kejiwaannya saat ini? Bagaimanakah tekanan mental yang dialami saat ini dan lain sebagainya. Untuk yang pertama ini saya akan memprediksi Y senior. Y senior, bagaimanakah? Apa harapanmu terkait kasus ini dan perasaanmu? Yang pertama perasaannya saja dulu ya. Kejiwaannya saja dulu. Apa yang kamu alami saat ini? Apakah kamu menghadapi tekanan yang seperti apakah yang ingin kamu utarakan di sini? Y senior. Ada di mana fokus on the negatif. Bagaimanapun Y senior ini belum bisa melupakan peristiwa itu. Fokus on the negatif, ditambah lagi banyaknya kecurigaan masyarakat dan netizen yang sudah ditujukan kepadanya, itu diingat banget. Kemudian apalagi walaupun semuanya itu sudah berlalu, ada simbol masa lalu, kejadian di masa lalu. Dibilang masa lalu memang iya, karena kasus ini kan sudah 2 tahun lebih nggak kelar-kelar. Kemudian ada wish counselor, ada pertimbangan-pertimbangan atau ada pembicaraan-pembicaraan pada orang yang misalnya pengacaranya dan lain sebagainya untuk membicarakan masalah ini. Terkait apa? Terkait keinginan apa? Ada kerja tim di sini untuk sebuah kesuksesan, untuk sebuah pengungkapan. Ada 10 cangkir pengungkapan kasus ini. Untuk Y Junior, bagaimanakah pikiranmu terkait kasus ini? Ada simbol berbagi-bagi uang. Berbagi-bagi uang. Untuk apa uang itu? Rilis. Rilis guys. Selanjutnya, apa harapanmu terkait kasus ini untuk saat ini? Bagi-bagi uang terkait sebuah rilis. Kalian artikan sendiri sajalah. Harapanmu pada kasus ini apa? Ada 7 cangkir, sebuah impian, halusinasi, keinginan yang masih ada di dalam otaknya. Apa itu keinginanmu? Adanya sebuah kerjasama atau kondisi yang mana dia bisa
bisa bekerja sama dengan seseorang. Terus tongkat 2 yang masih dalam pertimbangan. Jadi seperti ini teman-teman, untuk Y junior ya, bukan senior, Y junior. Dia ada kondisi simbol orang bagi-bagi duit. Kelihatan nggak orang bagi-bagi duit ini ya? Kemudian di sini ada simbol rilis. Rilis itu melepaskan, melampiaskan. Ada bagi-bagi uang terkait untuk melampiaskan atau melepaskan sesuatu. Melepaskan sesuatu yang ada kaitannya dengan impian dan harapannya. Dan di sini ada sebuah kerjasama untuk sebuah kemenangan. Ini ya, untuk sebuah kemenangan. Ini untuk kartunya Y junior. Kita beralih ke kartunya D. Bagaimanakah perasaanmu saat ini? Kartunya D, bagaimanakah perasaanmu saat ini? D. Ada simbol 1 jangkir. Ada seseorang yang datang. Kemudian ada simbol koin perencanaan, seseorang yang datang untuk merencanakan sesuatu. Perencanaan apakah itu? Ada simbol laki-laki muda membawa jangkir, sebuah semangat tawaran terkait dengan koin. Jadi di sini ini kayaknya dulu-dulunya ada seseorang yang datang menawarkan sebuah kerjasama. Orang yang datang ini masih muda. Dan di sini ada simbol koin dan simbol admin. Apakah ini ada kaitannya pekerjaan D yang juga sebagai admin dan juga juga berkenalan, juga kenal dengan orang muda ini yang membawa jangkir dengan semangat memberikan tawaran kepada D. Kita lanjut. Tawaran seperti apakah yang diberikan orang tersebut? Sebuah pergerakan cepat. Nah, ini lambang pergerakan. Cepat. Sebuah pergerakan cepat, kemudian terkait dengan perencanaan yang teliti dan jeli. Sudah direncanakan dengan teliti dan jeli. Jadi untuk kartunya D ini, kartunya ini simbol-simbol dari seseorang yang datang memberikan penawaran, memberikan perencanaan yang begitu harus cepat dilakukan. Dan perencanaan ini sudah sangat-sangat jeli. Ini kartu yang berbicara tentang D. Untuk W, kartunya muncul seperti apakah untuk W ini? Untuk W, apa yang kamu pikirkan terkait masalah ini? Ada simbol pedang di dada. Artinya jaga jarak, jaga diri. Oh, pantesan dia nggak mau bertemu dengan Pak Y, atau nggak mau kerja lagi di sekolah tersebut tanpa mengundurkan diri. Kabar-kabarnya seperti itu. Kalian bisa koreksi, misalnya mereka sudah mengundurkan diri secara tertulis, bisa komen ya, karena dari info-info yang saya dapat, kabar-kabarnya WKO ini mengundurkan diri begitu saja, tidak ada surat pengunduran diri. Kabarnya seperti itu, tapi pastinya saya juga nggak tahu. Kalian bisa komentar kalau saya salah ngomong ya, karena kita sama-sama masih memantau dari luar ya teman-teman. Pasti ada salah-salah kata, itu pasti. Untuk W, ada proteksi diri, merasa dirinya nggak aman untuk saat ini. Dia berharap semuanya ini bisa cepat selesai, harapannya seperti itu. Kemudian ada simbol raja jangkir. Dia terhubung dengan seorang raja. Dia terhubung dengan seorang pimpinan. Siapakah pimpinan W ini? Dia terhubung dengan seorang pimpinan. Kemudian
Ada simbol dari perjalanan, pergerakan, ada simbol orang naik kereta ini. Sebuah perjalanan, sebuah pergerakan ke mana? Ke sebuah penderitaan terkait koin-koin. Jadi begini, W ini ada proteksi diri. Proteksi diri ada keinginan untuk tidak terlalu dilibatkan di dalam pemberitaan kasus ini. Makanya dia nggak mau ketemu dengan siapa-siapa yang terkait dengan pengawalan kasus ini. Ada simbol proteksi diri dan harapannya dia ada harapannya masalah ini bisa balance, bisa seimbang dalam pembahasannya. Tapi di sini dia terhubung dengan seorang raja, teman-teman, seorang pimpinan. Nah, pimpinan dari W ini siapa? Karena pimpinan ini yang pada akhirnya ada semacam pergerakan menuju sebuah peristiwa yang menyedihkan itu. Jadi seperti itu ya teman-teman, ini masih dalam prediksi. Prediksi ini masih bisa salah, masih bisa nyerempet sedikit atau juga benar. Karena saya juga manusia biasa. Tapi di sini ada keinginan saya untuk bisa membantu memberikan clue dari permasalahan ini agar cepat kelar. Tidak lagi seperti ini. Jadi kalau ada sesuatu misalnya teman-teman tolong dong speak up. Ya tentunya speak up dengan aman, jangan sampai sebut nama dan lain sebagainya. Agar bisa membantu pihak penyidik dalam menyelidiki kasus ini. Karena kasus ini banyak sekali saksi-saksi yang bohong, saksi-saksi yang nggak sinkron dan lain sebagainya. Kenapa bisa begitu? Karena uang yang berbicara terhadap saksi-saksi tersebut mungkin loh ya mungkin saksi bayaran kah dan lain sebagainya. Ditambah lagi ada ada orang-orang yang ikut nimbrung di dalam kasus ini. Kamu harus begini, kamu harus begini, terkait dari saksi-saksi kunci tersebut. Sehingga tentunya pihak kepolisian juga mengalami kesulitan ketika menanyakan sesuatu pada saksi-saksi. Karena mungkin sudah ada yang mendiktenya jangan begini, harus begini dan lain sebagainya. Jadi ya seperti itulah, kita doakan yang terbaik untuk almarhum Ibu Tuti dan Amel. Semoga masalah ini segera cepat terselesaikan di tahun ini. Saya optimis kok kasus ini akan terbuka. Cuman nunggu waktu saja, entah waktu cepat atau waktu lambat.